Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok epidemiologi ingin mempresentasikan tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular, yaitu penyakit demam berdarah dan stroke. Saya Pipa Sabila sebagai moderator dan pembaca materinya ada saya sendiri dan rekan saya Reisa Salsabila dan Aziza Indadela. Untuk pembaca materi yang pertama akan dibacakan oleh Reisa Salsabila. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi dari penyakit menular demam berdarah dengue dan penyakit tidak menular, yaitu stroke. Penyakit menular demam berdarah dengue merupakan suatu penyakit menular yang diakibatkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk, yaitu nyamuk jenis Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sedangkan penyakit tidak menular atau stroke adalah gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan sel otak dan bisa mengakibatkan kecacatan atau kematian. Selanjutnya yaitu mode transmisi. Mode transmisi dari penyakit menular atau demam berdarah dengue adalah melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang telah terinfeksi virus dengue. Penyakit ini tidak menular secara langsung dari manusia ke manusia, melainkan memerlukan perantara berupa nyamuk vektor. Penularan terjadi ketika nyamuk tersebut menggigit individu yang sehat setelah sebelumnya menghisap darah dari individu yang terinfeksi virus dengue. Sedangkan penyakit tidak menular stroke karena ia bukanlah penyakit menular sehingga tidak memiliki mode transmisi seperti infeksi virus atau bakteri. Stroke adalah kondisi medis yang terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak, baik karena penyumbatan atau stroke iskemik maupun pecahnya pembuluh darah stroke hemorrhage. Next. Faktor determinan atau resiko penyakit tidak menular atau DBD. Yang pertama yaitu indeks entomologi tinggi, host container beretal angka jentik. Angka jentik nyamuk di tempat penampungan air merupakan tempat berkembang biaknya nyamuk sehingga mengakibatkan resiko demam berdarah dengue. Selanjutnya, kondisi lingkungan seperti wadah penampung air terbuka, berlumut, dan tempat berkembang biaknya nyamuk. Selanjutnya, yaitu perilaku masyarakat yang kurang sadar tentang pencegahan dan pengendalian nyamuk. Seperti perilaku masyarakat yang hidup tidak sehat. Selanjutnya yaitu faktor iklim dan cuaca yang mendukung pertumbuhan nyamuk. Faktor ini berpengaruh terhadap siklus hidup nyamuk sehingga dapat mempengaruhi kejadian demam berdarah dengue. Selanjutnya yaitu kepadatan dan mobilitas penduduk yang meningkat penyebaran virus. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Aziza. Faktor determinan atau resiko penyakit tidak menular seperti stroke ada dua, yaitu yang A bisa dimodifikasi, hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, merokok, alkohol berlebihan, obesitas, kurang olahraga, pola makan tidak sehat, aritmia jantung, atau atrial fibrilasi, dan stres berlebihan. Yang B tidak bisa dimodifikasi, ada usia lanjut, jenis kelamin, riwayat keluarga, ras atau etnis tertentu, riwayat stroke atau TIA sebelumnya. Selanjutnya, pencegahan penyakit menular DBD, yaitu ada 13, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air upaya tambahan seperti larvasida atau kelambu. Lingkungan bersih, hilangkan genangan air dan jaga kebersihan rumah dan perkarangan. Lindungi diri, gunakan obat nyamuk, pakaian panjang, dan kelambu. Edukasi masyarakat, tingkatkan kesadaran untuk memberantasi sarang nyamuk bersama, waspadai faktor risiko seperti kepadatan penduduk, mobilitas tinggi, dan status gizi buruk. Pencegahan penyakit tidak menular seperti stroke ada 3, yaitu yang A, gaya hidup. Ada kontrol tekanan darah, kelola gula darah, terutama jika diabetes. Jika kolesterol tetap normal, jaga kolesterol tetap normal, berhenti merokok, batasi konsumsi alkohol,
Rutin olahraga minimal 30 menit per hari atau 5 hari per minggu. Makan sehat, rendah garam, lemak jenuh, tinggi serat dan sayur. Jaga berat badan ideal. Yang B, deteksi dan obati penyakit yang berkaitan. Atrial fibrilasi atau gangguan irama jantung, sleep apnea atau gangguan napas saat tidur, dan penyakit jantung. Pemeriksaan rutin. Cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala. Konsultasi medis jika ada riwayat keluarga stroke. Untuk pengendalian penyakit menular yaitu DPD ada 3. Yang pertama 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup pada air rapat-rapat, menimbun barang bekas yang berpotensi menampung air. B+, gunakan kelambu saat tidur, taburkan larvasida abad, dan pelihara ikan pemakan jantik, lakukan fogging jika ada kasus, pemberdayaan masyarakat, edukasi dan gotong royong PSN, pemeriksaan jentik berkala. C. Pemantauan dan respon cepat. Segera ditangani kasus demam berdarah untuk penjagaan penyebaran. Untuk pengendalian penyakit tidak menular yaitu stroke ada 2. A. Pengendalian primer, kendalikan tekanan darah, kontrol gula darah, diabetes, turunkan kolesterol, berhenti merokok, dan batasi alkohol, olahraga teratur, makan sehat, dan jaga berat badan. Cek kesehatan rutin. B. Faktor sekunder, minum obat sesuai kontrol tekanan darah, gula, kolesterol, terapi anticoagulan jika ada gangguan irama jantung, rehabilitasi stroke, fisik, bicara, dan lain-lain. Dan yang terakhir, hindari faktor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.